Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Islam Online kelas 6 tema 4 pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama telah Bu Guru jelaskan zakat fitrah. Zakat itu apa, macam-macam zakat itu ada berapa, dan orang yang berhak menerima zakat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam zakat. Ada dua ya, sesuai yang Bu Guru jelaskan kemarin, namun kita membahas terlebih dahulu zakat fitrah. Zakat fitrah mulai disyariatkan Allah kepada umat Islam pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, hukumnya wajib bagi semua umat Islam. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak-anak maupun orang dewasa, pada setiap menjelang Idul Fitri. Nah, kita membayar zakat fitrah itu dengan apa? Nah, ini benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah yang pertama adalah bahan makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari di daerah masing-masing. Contoh bahan makanan pokok itu ada beras, jagung, gandum, atau sagu. Nah, jadi gini, kalau kalian makan sehari-hari dengan beras, berarti kalian bayar zakat fitrahnya itu harus dengan beras. Kalau kalian bahan makanannya dengan jagung, ya berarti kalian membayarnya dengan jagung, dan seterusnya. Kebetulan di Indonesia itu bahan makanan pokoknya adalah beras. Jadi kita familiar ya, atau lebih terkenal zakat fitrah itu menggunakan beras. Tapi kalau di negara lain atau di daerah lain, bahan makanan pokok sehari-harinya bukan beras, ya berarti dia diperkenankan untuk menggunakan bahan makanan pokok yang dia makan sehari-hari di daerah tersebut. Sampai di sini paham? Yang kedua yaitu uang. Uang sebagai pengganti makanan pokok. Nominalnya berapa atau jumlah uangnya berapa, itu senilai dengan harga makanan pokok pada saat zakat fitrah dibayarkan. Maksudnya, kalau harga beras pada saat itu 1 kilonya 10.000, berarti uangnya ya berarti mengikuti besaran harga beras di saat kalian akan membayar zakat fitrah. Kemudian, besaran zakat fitrah setiap jiwa adalah 1 sok atau 3,1 liter. Sebetulnya 1 sok atau 3,1 liter itu berapa sih? Nah, itu sama dengan 2,5 kilo. Ini adalah yang hitungan lama ya. Tapi MUI Kebumen itu menghitung kembali akhirnya menetapkan 2,85 kilo. Itu adalah 1 sok atau 3,1 liter. Jadi, ketika kalian berhadapan dengan soal, kalian lihat pilihan gandanya, itu isinya ada 2,5 kilonya dan 2,85 kilo atau tidak di ABC-annya. Kalau ada 2,8 kilo, pilihlah yang ini. Apabila ini tidak ada, berarti kalian menggunakan yang ukuran yang lama, 2,5 kilo. Bisa dipahami? Selanjutnya, tujuan zakat fitrah itu untuk mensucikan diri dari segala perbuatan dosa bagi orang yang berpuasa, yang berzakat, dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, serta memberi makan fakir miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, zakat fitrah itu memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab dengan zakat fitrah setiap jiwa muslim itu disucikan, pahala orang yang berpuasa itu diberikan, dan fakir miskin itu merasakan kebahagiaan, serta tercipta hubungan harmonis antara si kaya dan si miskin. Kemudian kita membahas tentang syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama itu adalah beragama Islam tentunya. Yang kedua itu masih hidup ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Jadi dia itu masih hidup di hari terakhir bulan Ramadan ya, sebelum matahari terbenam atau sebelum azan maghrib berkumandang. Jadi dia masih hidup itu ketika matahari terbenam ya. Jadi pas azan maghrib dia itu masih hidup. Azan maghrib di akhir bulan Ramadan. Selanjutnya yang ketiga yaitu apabila seorang bayinya itu lahir itu sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Paham ya? Misalnya ada ibu-ibu melahirkan sore hari. Nah, sebelum ini maghrib, misalnya sekitar jam 4 sore atau jam 5 sore itu kan belum maghrib. Di hari terakhir bulan Ramadan. Jadi besoknya itu sudah lebaran gitu loh. Nah, itu lahiran jam 4 atau jam 5 sore. Nah, itu berarti kan bayinya lahir sebelum matahari terbenam pada terakhir bulan Ramadan, pada hari terakhir bulan Ramadan. Berarti bayinya itu wajib zakat.
Yang keempat, yang wajib zakat itu adalah orang yang memiliki kelebihan makanan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya, yaitu rukun zakat fitrah. Nah, yang pertama itu harus niat. Zakat fitrah itu ada niatnya. Yang kedua itu ada muzaki. Muzaki itu adalah orang yang berzakat. Yang ketiga ada mustahik. Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat. Yang keempat itu adalah ada harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Tadi hartanya apa? Iya, bahan makanan pokok atau uang senilai harga makanan pokok. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan. Nah, ini jangan sampai kalian itu salah membayarkan zakatnya. Kalian itu boleh membayar zakat itu dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Dari hari pertama puasa sampai hari terakhir puasa itu boleh. Atau mubah. Mubah itu artinya boleh. Yang kedua, kalian itu jadi wajib mengeluarkan zakat fitrah sejak matahari terbenam atau sholat maghrib, yaitu sampai sebelum sholat subuh. Ya, ini pas malam-malam takbiran itu. Nah, atau membayar zakatnya itu jadi afdol atau utama, yaitu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Namun, zakat fitrah jadi haram apabila kalian membayarkannya itu setelah selesai sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Nah, kalau kalian itu zakat fitrahnya setelah selesai sholat Idul Fitri ini, kalian tidak dianggap zakat fitrah, tapi kalian dianggap hanya sebagai sedekah biasa. Nah, zakat fitrah itu kan dikeluarkannya hanya sekali ya. Jadi kalian boleh membayarkannya di sini ya, di waktu yang mubah ini, atau di waktu yang wajib, atau di waktu yang afdol, itu terserah. Tapi jangan sampai kalian membayarkan di poin yang keempat, setelah selesai sholat Idul Fitri. Jangan sampai, karena ini haram dan zakat fitrah kalian itu akan dianggap sebagai sedekah biasa. Bisa dipahami sampai sini? Baik, zakat fitrah itu masih ada PR nanti Bu Guru ajarin menghitung ya, tapi belum pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan kali ini kalian catat materi-materi yang bersifat penting. Akan kita bahas kembali cara penghitungan zakat fitrah dan nanti akan dilanjutkan zakat mal di pertemuan selanjutnya. Bu Guru tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.